أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Ahzab dari ayat 40 sampai 44. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyak. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan kepada orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Arifal dan Kak Rindu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi dapat membukakan pintu hati kita serta memperlancarkan acara kita pada pagi hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan Asmaul Husna yang dibawakan oleh Abang Rizki, Bang Rifki dan Kak Jeje. Kepada mereka bertiga dipersilahkan. Bismillah.
Acara selanjutnya ceramah agama yang disampaikan oleh Buya Herman Tanjung. Kepada Buya dipersilahkan. Oke, baik, kita mulai. Sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut bisa kita hadir di majelis ilmu. Ini majelis ilmu yang luar biasa. Sekolah menurut kita. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah. Insyaallah zahir dan batin. Kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Dan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Ada umurnya panjang, tapi dia tidak sehat. Kadang dia umur panjang sehat, tapi waktu luang itu tidak ada. Sampai taruh siapa kata itu. Nah, kita alhamdulillah di Taruna ini, di SPAN ini kan yang luar biasa. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati yayasan yang selalu menaungi kita, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala, Wakil Kepala, Bapak Ibu Majelis Guru, tamu dan undangan, seluruh perwira nih, taruh nih ya, amin, tuh, amin kan salah, Tarunah dan Taruni yang hadir pada kali ini, rahimakumullah. Mohon maaf, semoga perjalanan hidup kita ini menuju ridha Allah, mendapat yang terbaik di sisi Allah hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi alhamdulillah sudah banyak Al-Quran dibacakan, kemudian Asmaul Husna yang luar biasa. Semua itu adalah dalam rangka kita ingin mendapat ridha Allah. Tidak ada artinya kita hidup di dunia ini kalau nanti di akhirat kita sengsara. Kehidupan di dunia ini innama hadhil hayatad dunya mata'un ghurur. Hidup di dunia itu kesenangan sementara. Sanang iyo tapi sebentar. Makanya walal akhiratu khairu, ada wa abqa, ada ula, sambungannya kan minanar. Akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Ini sebenarnya kita ini bukan di sini, tidak di Sikodo. Kalau kita ini dalam perjalanan itu masa istirahat sebentar. Dan awak kambarengke. Dulu kita tidak ada, menjadi ada di alam roh. Kemudian alam iradat, alam rahim. Alam rahim itu berapa lama itu? 19. Kau tahu? Kata mama, Pak. Oh, kata mama ya. Bagus. Berarti mamanya perempuan ya? Iya. Oh iya. 9 bulan 10 hari, mau ndak mau keluar. Ndak ada yang sampai 2 tahun loh kan? Ndak. Oh, kok 2 tahun dalam parui lah bajangui keluar tuh mah. Ndak tangguh lah terus. Ndak ada. Mau ndak mau, siap ndak siap keluar. Pindah lagi alam dunia. Atau gini. Mau ndak mau, siap ndak siap, ada ndak ada bekal kita harus keluar.
berangkat dari dunia ini. Itu namanya maut. Jadi jangan sia-siakan itu. Maka manfaatkan semasa kita hidup ini sebaik-baiknya. Hadir di sekolah, cari ilmu, jadi amal dan ibadah. Kalau didasarkan itu karena Allah. Kalau kita hadir di majelis ilmu ini, ada setidaknya 4 yang kita dapati. Kalau antum semuanya hadir ke sini, ke sekolah, setidaknya 4. 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Ketenangan, tenang. Tiba di sekolah tenang, pasti tenang. Orang yang tenang tu jiwanya, hatinya mudah leluh. Contoh. Ya, enggak usah nunjuk kawan. Orang yang tenang tu pasti mudah leluh. Kadang-kadang lah pakai spring bed, pakai AC, lah di hotel, balik kida, balik suuk, putar kamari, lah sampai jam 3 malam, tak je nemu lalu. Kenapa? Ketenangan tak ada. Tidak tenang. Kau mulai masuk lokal langsung bakar ruah. Tenang. Ya, tapi jalan ada itu, nah, dalam gereja, nah, di luar gereja. Di sini tidak ada, tempat lain. Di sini tidak ada. Si kau elok sedoa. Oh, bagus, good. Oh, mantap di situ. Kadang-kadang kalah itu. Ya, penting itu. Nazilat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Syukran katsira. Sudah. Alun sudah lah dah. Masya Allah. 3 hari 3 malam. Dah. Berapa tadi baru? Cie. 1. Ya. Apa yang Allah berikan? Ketenangan. Dan itu hadisnya sahih. Maka kalau ingin tenang, hadir di majelis ilmu. Apakah majelis taklim, apakah di masjid, di musola, atau di sekolah, tenang, tentram jiwa kita. Yang kedua, waqafathumul malaikah. Para malaikat memohonkan ampun kepada kita. Ya Allah, ampunkan si anu. Ya Allah, ampunkan si anu. Apa begitu? Dan yang hebatnya, seluruh, bayangan itu, seluruh makhluk mengakui dan membenarkan bahwa ilmu itu adalah sangat luar biasa. Coba bayangkan, iman dengan ilmu disamakan di Allah. Makanya rajin di sekolah, nambah ilmu, cari ilmu. Cari dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa', Allah angkat, pasti itu. Siapa Allah akan mengangkat itu? Amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa utul ilm. Nah, itu orang yang berilmu. Ini makanya penting ilmu. Jadi kalau tidak ada ilmu kita, tidak ada artinya. Nah, makanya dalam pembelajaran kan ada namanya kerja keras, ada kerja cerdas. Kalau kerja tenaga. Sampai sampai kapan kita bisa kerja keras dengan tenaga itu? Paling-paling 60 tahun, 50 tahun tuh lango-angoan tuh. Nggak bisa mangkik barang yang barik-barik itu. Tukang angkik di pasar tuh. Tapi kalau kita cerdas, itu dengan ilmu. Itu luar biasa itu. Ya alhamdulillah. Makanya Nana Bapak semuanya, mari manfaatkan kesempatan ini. Di sini antum semua adalah siswa-siswi taruna-taruni yang beruntung. Tidak semua yang bisa seperti ini. Bapak kan udah lihat itu. Belum pernah melihat anak taruna, anak taruni, anak span anak itu taruna itu yang tawuran. Gak ada. Malahan tidak datang bejapui. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Di SMA mana ada kayak gitu? Tidak ada biasanya. Datang elok tidak danti. Tidak ada. Ikut dijapui. Akan luar biasa tuh. Itu kesetiaan kawan. Apalagi tadi udah ada janji taruna-taruni. Ya, visi dan misi tadi jangan hanya omong ya, tapi laksanakan sebaik-baiknya. Itu luar biasa tadi itu. Hati-hati itu. Ucapan itu nanti Allah akan tagih.
Kalau tidak nanti kita masuk dan terjebak ke dalam sifat kizib. Mana kizib? Bohong, dusta. Lawan baiknya apa itu? Sidik. Mana sidik? Bukan hanya benar, bukan hanya jujur, selalu berkata dan berbuat benar. Selalu berkata dan berbuat benar. Ingat, perkataan dan perbuatan harus sejalan. Rasulullah kayak gitu. Nah, itu penting. Kalau letalo dewa dilakukan. Kalau ndak jangan banyak mana janji dibuat. Kalau 26 janji ndak betapati cialah itu. Ingin menjadi pemimpin lo bagai. Contoh kayak gitu, contoh. Ndak usah. Allah akan tagih nanti gitu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei, orang-orang yang beriman, tepati janjimu. Karena janji itu adalah itu penting. Jadi visi dan misi tadi sangat bagus dan luar biasa. Andaikan antum nanti terpilih, diberikan amanah oleh teman-teman dan guru-guru, maka laksanakan semaksimal mungkin. Ya, jadi Allah akan berikan ketenangan dan para malaikat memohonkan ampun kepada orang yang hadir di majlis ilmu. Kemudian wa hafathumul malaikah, setelah itu Allah berikan rahmat. Rahmat itu yang luar biasa. Karena manusia itu selamat nanti dunia dan akhirat itu adalah berkat rahmat Allah. Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah. Kan luar biasa itu. Ya, kalau dengan akal logika saja tidak masuk itu. Masa tank baja itu bisa dilawan dengan apa namanya? Bambu runcing. Tidak masuk akal itu. Tidak mungkin. Kita berapalah sekali bom selesai sedoh itu. Tetapi berkat rahmat Allah. Bayangkan itu. Kalau Allah yang izinkan, tidak ada yang tidak. Pasti bisa. Nah, tuh iman jatuhnya itu. Jadi kepada anak-anak bapak yang Nasrani yang berbeda dengan keyakinan ada di sini, maka selalulah istiqomah di atas kebaikan. Jaga kerukunan-kerukunan. Kita juga seperti itu. Dengan teman-teman yang lain. Kalau sakit dia, kita obati. Kita bantu dia. Karena itu adalah ciri khas dari bagaimana kita tetap bersatu. Kemudian yang keempat, kata Rasul, Allah membangga-banggakannya di hadapan makhluk yang lainnya. Makhluk yang lainnya itu dalam ilmu tafsir, para malaikat, para jin, itu dibangga-banggakan di Allah. Kenapa? Karena kalau Allah ingin menciptakan Adam dulu, itu dilarang. Sesungguhnya aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah. Oh jangan ya Allah. Kan begitu kata penduduk itu di sana. Dia akan menumpahkan darah. Dia akan berbuat kerusakan. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Maka jadilah Adam. Ya, jadi itu kelompok yang pertama. Lalu ini, Bu. Nah, kita tahu sebab. Ya, kita tidak lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Karena Bapak hari Jumat ini penting. Ya. Yang kedua, yang perlu awak contoh dari Rasul itu. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ali Imran surah ketiga ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, artinya itu, ikutilah Rasul. Kalau awak ikuti Rasul, apa yang akan dapat? Yuhibbukumullah. Allah pasti akan sayang dan cinta kepadamu. Yang kedua, yang didapat, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti mengampuni kesalahan dan dosamu. Itu luar biasa itu. Jadi kalau sudah dapat ampunan Allah, sudah dapat kasih sayang Allah, ya selesai sudah. Dan memang itu yang kita harap. Tapi jalannya bagaimana? Fattabi'uni, ikuti Rasul. Yang harus awak ikuti. Satu, keyakinan dan keimanan. Kuatkan.
Jadi anak bapak semuanya, para taruna-taruni, kuatkan keyakinan awak tuh. Kalau sudah berada kita dalam kebenaran, istiqomah, jangan goyah. Yang kedua, yang awak ikuti akhlak Nabi. Contoh, bukan hanya ilmu, bukan hanya tataran ilmu. Kalau ilmu itu banyak tahu tuh. Sidik apa artinya tadi? Selalu benar. Tetapi sudahkah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Amanah apa artinya? Dapat dipercaya. Apakah kita sudah dapat dipercaya oleh teman, oleh karib kita, oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita? Nak baraja lelo di sekolah ya, iyo ma, tiba sekolah wala lo di tempat lain contoh. Sekolah ada. Itu ndak amanah itu. Bohong kita, ndak boleh. Dan itu sangat perlu. Ya, di mana saja kita berada harus kita dalam proses mencari ilmu. Kita yakin, Bapak yakin, kalau antum tidak sungguh-sungguh mencari ilmu, ilmu itu dicari sayang. Ilmu itu dituntut. Kan fil amar itu, talabul ilmu, utlubul ilmu. Itu perintah itu. Cari ilmu itu, dituntui. Makanya dari kampung pai kamari, pai ke rantau orang, pai ke bedanggoh. Kemudian dari asrama pai kamari, dari rumah pai kamari. Itu cari ilmu. Setiap langkah yang kita langkahkan itu, kalau ada yang jalan kaki, itu bikulli, tiap-tiap langkah yang kita langkahkan, satu langkah itu petua hasanah, setahun kebaikan yang kita lakukan, siyamuha wa qiyamuha, pahala puasa sunnah setahun dan sholat malam setahun. Antum dah pernah puasa sunnah setahun tak berhenti? Lain? Belum kan? Belum udah? Belum. Sama bapak juga belum. Di mana dapat itu? Melangkah pai ke majelis ilmu, pai sekolah tuh. Pai sekolah kan salangkah tuh, salangkah tuh itu setahun. Baca dalam kitab hadis. Puasa sunnah, belum sholat malam. Pernah wak sholat malam? Zafa, sholat tahajud setahun tidak berhenti-henti. Benar. Kalau ingin dapat pahalanya, hadir ke majelis ilmu, datang ke sekolah. Nah gitu. Jadi datang sekolah itu dapat paso, aduh. Itu gunanya ilmu. Kalau agama itu kuncinya banyak membaca. Karena wahyu yang pertama diturunkan Allah apa? Surat? Iya surah Al-Quran. Nama surah ya. Jujur benar mah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai awalnya apa? Iqra. Ma manahu iqra? Bacalah, bukan hafallah. Kita tidak suruh menghafal, kita disuruh membaca. Banyak baca. Dengan banyak membaca, sering membaca, lengket. Nah itu caranya, lengket di otak. Ya, dia sering membaca. Nah, ini bapak ibu guru kita ada. Kalau tidak tahu kita bertanya. Nanti dengan pertanyaan itu nanti akan muncul jawaban yang tidak ada dalam buku malahan. Itulah ilmu, transfer ilmu itu. Jadi satu langkah kaki yang kita langkahkan ke majelis ilmu, ke sekolah, ke tempat kita mencari ilmu pengetahuan, maka balasan dari Allah setahun pahala sholat sunnah malam dan puasa sunnah yang luar biasa. Dan itu tidak didapati oleh semua orang. Nah, maka luruskan niat kembali ya, cari ilmu agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita contoh, yaitunya termasuk akhlak. Tapi bukan hanya disiplin keilmuan, pelaksanaan. Amanah tadi. Siap amanah apa lagi? Sidik, amanah apa lagi? Tabligh, amanah apa tabligh? Menyampaikan yang baik. Yang bana-bana sampean. Jangan ribui kawan gara-gara wak. Makanya omong itu yang bagus. Biar dalam lokal, biar di luar lokal, biar dalam masyarakat, bicara yang baik, elok-elok.
cara yang bagus. Jangan sampai sakit hati kawan de omongan awak. Bicara kita yang tidak bermanfaat. Setiap huruf yang kita ucapkan dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan. Termasuk kami sebagai bapak ibu guru. Setiap huruf yang kita ucapkan, baca dalam Al-Quran itu, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi antum mengetik-ngetik di WA itu, di Facebook itu, di Instagram tuh, hati-hati itu, jangan main-main. Satu huruf akan dihisab. Nggak bisa enggak? Kalau nggak bisa ya coba bisa, mati lo. Nggak akan lepas kita, karena kita ini adalah selalu mendapat pengawasan. Tidak akan lepas. Maka ucapan yang baik. Kalau nggak pandai mengecek elok-elok, diam saja. Ini kadang-kadang awak mengecek sakit hati kawan. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang iman ke Allah dan hari akhir, kata Rasul, hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, aulia smut, lebih baik diam. Diam itu adalah tuh mas, kan udah tahu tuh. Ya. Kemudian termasuk yang perlu kita contoh, apalagi sifat Nabi yang keempat, sidik, amanah, fatanah, tabligh tadi. Fatanah, apa itu fatanah? Selalu cerdas, pintar. Bila awak cerdik, beraja. Kalau tidak belajar tidak bisa. Apalagi kalau ilmu pesawat tuh, harus itu. Maka berbaik-baiklah kita dalam mencari ilmu itu, agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Oke, satu yang dicontoh tadi adalah iman. Yang kedua, akhlak Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, ibadah. Karena ibu wakawak tadi lama kita tahu tadi, agak lama saya uyah kan. Ya, yang terakhir adalah ibadah. Jujur ya. Makanya diterapkan di kelas 3, kelas 2 baru pakai agenda sholat. Itu sebenarnya kontrol awal saja itu. Kontrol malaikat itu luar biasa dari itu tuh. Lihat subuh tadi. Lain dah, jujur. Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillah. Yuk. Tuh. Yuk. Laisa dua lain mana ada. Alhamdulillah. Ya. Salat penting. Indah ada arti awak idui kalau tidak salat. Mubazir. Bakundo-kundo nanti dalam neraka. Laisa puluh bintang di kepala. 5 bintang kau? 5 bintang di pundak. Ala di kepala lah bintang tu. Kalau tidak salat, tidak ada arti idui. Tidak ada artinya. Di sisi Allah tidak ada itu. Walaupun dia bermanfaat bagi manusia. Yang menemukan listrik ini siapa nih? Siapa tahu? Listrik cahaya siapa? Tanya sama guru fisikanya ya. Dia itu Islam enggak? Bermanfaat enggak bagi manusia? Bermanfaat. Kalau orang barale mati lampu, sumpah ada tangguh tu doh. Kalau barale tu. Bermanfaat bagi manusia. Malahan manusia hidup sekarang tergantung dengan ini. Mati saya dah tangguh, panik kalian kan? Jangan kan mati, lambe seketik saya di. Bermanfaat. Tetapi di sisi Allah bermanfaatkah itu? Tidak. Tidak ada artinya itu. Nanti ada amal manusia itu melanglang buana nanti di akhirat. Kemapai tidak tentu sudah. Batu orangnya tidak beriman. Makanya penting. Salat itu sangat penting sekali. Seperti apapun kita, walau bagaimanapun ekonomi, jabatan, pangkat, kedudukan, kalau awak tidak salat, tidak ada arti. Kayo awak jadi pangkat lo kayo dulu. Siapa yang kayo dulu? Korun. Sampai kini masih tanamo. Awak menjinjang asal isi tu. Atau karun kan. Padahal tu buruang nyebut tu mah. Atau karun tanamo sampai kini. Dek kekayaannya. Apa akhir hidupnya? Tenggelam di dalam bumi. Jo harto
awalnya Qarun itu orang baik. Membaca dalam sejarah itu, orang baik, orang soleh, hidup di zaman Nabi Musa. Tetapi Allah uji dengan itu, lupa dan luput dia. Akhirnya apa? Dia kufur nikmat. Sekongkol dia dengan raja di sana itu. Itulah Fir'aun. Oh hebat awak, jangan. Fir'aun di mana terakhirnya? Di laut, hanya air yang membunuh. Apa artinya? Tidak ada. Akhirnya kita menjadi sejarah yang tak baik bagi manusia. Jadi sekali lagi Bapak harapkan kepada kita semua jadilah manusia yang terbaik dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Dalam masyarakat kayak gitu juga. Kalau lewat disapu orang tuh Pak, Bu, itu namanya raso jo pareso. Nah gitu. Jangan mentang-mentang, ini kadang-kadang ada juga anak sekolah yang lain nampak kayak gitu tuh, bajunya lo gagah ini semacamnya, batumbu pencai doang wajahnya anyang saya, pakai ilmu basi saja, basi pakak saya gitu kan. Tegur siapa? Itu namanya raso je pareso tuh, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Jadi dan itu ilmu masyarakat. Kalau di sekolah kalian salah, masih ada guru nak menegur. Tapi kalau dalam masyarakat yang salah, habis harapan kita, hanya cap yang dapat. Di mas sekolah itu, nak sianya tuh, tidak ada itu dos. Nah, jadi tidak baik pandangan orang. Mari sama-sama kita contoh bagaimana Rasulullah itu dalam hidup dan kehidupan, dalam beragama. Dan titik akhirnya, tolong sekali lagi, ibadah jangan sampai ditinggalkan. Semuanya, khusus umat Islam. Dan belajarlah dengan sungguh-sungguh menjadi insyaallah siapa yang sungguh dia akan mendapat yang dia cari itu. Mudah-mudahan dalam keridhaan Allah semuanya. Baik Bapak Ibu dan para taruna-taruni rahimakumullah, dan pesan terakhir Bapak berharap kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekalian mohon izin Bu Kepala, mungkin langsung pamit karena ada yang menunggu di sono gitu. Demikian saja. Alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup, yaitu doa yang disampaikan oleh Bang Padri. Kepada Bang Padri dipersilahkan. Mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yu'afil mazidah. Ya Rabbana jalal ma'azimi sultanik. Allahumma fatihi liman khuliq wal khatimil masalak nasir haqi bil haq wal hadiyati ila siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawfatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.